Selamat siang Pak Ganda, perkenalkan nama saya Lia Sparinggako, mahasiswa FKUPH. Hari ini saya akan memaparkan hasil analisa saya dari salah seorang tokoh di film The Accountant. Tokoh tersebut yaitu tokoh utamanya yaitu Christian Wolff. Christian Wolff ini adalah seseorang dengan high functioning autism. High functioning autism adalah salah satu jenis autism tanpa cacat intelektual. Orang dengan high functioning autism memiliki kekurangan di bidang komunikasi, pengendalian emosi, dan interaksi sosial. Teori yang saya gunakan untuk menganalisa tokoh utama Christian Wolff yaitu teori dari John Bowlby yaitu attachment theory. Nah, ketika Christian Wolff kecil, ibunya meninggalkan keluarga dan juga anak-anaknya karena merasa tidak ada harapan dengan keluarganya dan juga anak-anaknya. Ayahnya juga memperlakukan anak-anaknya dengan cara kekerasan. Jadi ayahnya mengajari anak-anaknya itu the way to survive in this world itu pakai kekerasan. Makanya anak-anaknya di-train pencak silat, terus kayak ayahnya menyuruh anak-anaknya untuk memukul teman. Gara-gara kayak temannya bully mereka gitu. Nah, sebenarnya hal tersebut sangatlah tidak baik untuk perkembangan seorang anak. Nah, gara-gara hal tersebut, attachment yang kita lihat dari si Christian Wolff itu ketika dia kecil, dia itu ada disorganized attachment. Nah, makanya si Christian Wolff pas kecil tidak bisa mengendalikan stres, tidak bisa menenangkan diri, dia juga tidak berbagi perasaan dengan orang lain. Nah, hal tersebut bisa kita lihat pada scene berikut. Sebenarnya attachment itu sangat berpengaruh untuk seseorang ketika dia dewasa. Nah, ketika dewasa di Christian Wolff ini kita bisa lihat dia ada avoidant attachment. Jadi dia itu tidak berbagi perasaan dia dengan orang lain. Dia juga menggunakan benda mati untuk menenangkan dirinya. Kita bisa lihat di scene berikut. What do you want, Dana Cummings? Oh, Mr. Blackburn, sorry, he said I should, I'm the person who first noticed the missing, what I think was the missing Yes, money. I understand. I'll find it. Sebenarnya kita bisa lihat ada perubahan besar pada Christian Wolff yang kecil dan Christian Wolff yang sudah dewasa. Nah, sebenarnya orang dengan high functioning autism ada satu terapi yang bisa digunakan untuk membantu dia untuk beradaptasi dengan lingkungan, yaitu sensory integration therapy. Nah, terapi ini digunakan untuk membantu beradaptasi dengan beberapa sensory stimuli. Nah, orang dengan autism, mereka memiliki oversensitive terhadap beberapa stimuli, contohnya suara maupun cahaya. Nah, orang-orang dengan autism, mereka itu sangat overreact kalau mereka itu dihadapkan dengan sensory stimuli seperti itu. Nah, caranya biar tidak overreact, mereka itu harus menghadapi sensory ini kayak pelan-pelan menyadari adanya stimuli-stimuli seperti ini. Nah, kita bisa lihat sebenarnya yang dilakukan oleh Christian Wolff dewasa itu sebenarnya untuk membantu dirinya sendiri untuk recover gitu loh. Kayak dia membuka suara yang kenceng. Nah, terus dia juga menggunakan semacam kayu untuk dia menggiling pada kakinya to feel the pain maybe. Nah, sebenarnya hal tersebut itu gak apa-apa asalkan dia masih bisa mengendalikan emosinya loh, masih bisa menenangkan diri. Nah, kalau hal tersebut kayak dia tidak bisa mengendalikan ketika dia sedang melakukan terapi seperti itu, nah itu sebenarnya sangat membahayakan. Nah, ada dua teori yang ingin saya sarankan kepada Christian Wolff untuk membantu dia to become better in life. Teori pertama yaitu teori dari Eric Berne, yaitu interpersonal relationship.
Sebenarnya kita bisa lihat sebenarnya Christian Wolf ini ingin build sebuah relationship dengan Dana. Nah, namun karena dia itu memiliki ketakutan, dia tidak bisa mengandalkan orang lain gara-gara masa kecilnya dia. Jadinya dia men-terminate relationship-nya dengan Dana. Nah, sebenarnya di teori interpersonal relationship, untuk kita membangun suatu relasi dengan orang itu ada stage-nya kan. Nah, memang sebuah relasi itu hasilnya bisa baik, hasilnya bisa buruk. Tapi karena kita itu makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain, pastinya kita harus pelan-pelan menjalin relasi dengan orang lain. Makanya dengan interpersonal relationship, seharusnya Christian Wolf bisa meningkatkan komunikasi dia dan juga kayak dia bisa mengidentifikasi peran dia dalam masyarakat itu apa dengan pelan-pelan build up a relationship. Jangan sampai belum aja mulai dia udah terminate relationship tersebut. Nah, teori kedua yaitu teori dari Viktor Frankl, yaitu logoterapi. Nah, sebenarnya Christian Wolf itu dia bisa get a better life dengan dia move on dari masa lalunya. Dia sebenarnya mungkin dia tidak tahu meaning of life-nya dia apa, makanya dia selalu lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia tidak menetap karena dia tidak ada tujuan gitu loh. Jadi dia sebenarnya harus move on dan menerima dirinya sendiri. Dia mencari meaning of life-nya dia. Apalagi kalau dengan interpersonal relationship, dia bisa membangun relasi dengan orang lain. Itu bisa jadi salah satu alasan dia untuk tetap stay, atau kayak dia bisa tetap menerima dirinya loh, karena ada orang lain yang care ke dia. Menurut saya, kalau ada orang yang kasusnya sama seperti Christian Wolf yang sekarang, sebenarnya ke psikolog sudah cukup. Soalnya psikolog itu lebih kayak tahap awal daripada psikiater kan. Nah, kalau misalnya dia orang itu ada attempt untuk bunuh diri, itu baru kayak kita langsung rujuk ke psikiater. Namun kalau kayak untuk menjadwalkan psikoterapi atau untuk dia bisa bercerita dengan orang yang profesional, sebenarnya bisa ke psikolog dulu. Sekian hasil analisa saya dari tokoh utama Christian Wolf pada film The Accountant. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sekian dan terima kasih.